menangkap getaran-getaran kisah masa kelam di masa anak-anak. Bapak jahat! Asal kamu tahu ya, Bapak nggak ingin kamu lahir ke dunia ini. Luka pahit yang dialami ketika masa kanak-kanak. Tanggal lahir yang Roy bicarakan adalah nomor 30. Antara saya sama orang tua saya, itu sangat beda sekali jaraknya. Ibu saya ini dia seperti kawin lari. Kedatangan kami kemari untuk melamar Anita Sari jadi mantu kami. Nih Kak, Anita kenapa Bu? Mungkin masuk angin. Sebentar saya mau lihat dulu ya. Oh iya, sini. Bentar. Kamu kenapa nak? Jawab Ibu. Kamu hamil? Apa? Anita, kamu hamil? Pak! Ayo Pak, kita pulang. Ternyata si Nita hamil. Ini nggak benar. Ini namanya penipuan. Untung saja kamu belum menikah sama dia. Kalau sudah, kamu bisa jadi ayah dari anak yang bukan benih kamu. Ayo Pak, kita pulang. Siapa yang sudah menghamili kamu? Siapa pelakunya? Siapa nak? Nita. Dan bapak. Pak. Pak. Tolong. Tolong. Bang. Tommy. 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 Kamu apaan sih? Gedor. Tommy, aku hamil. Kamu harus tanggung jawab, Tommy. Kamu hamil. Kamu hamil sama siapa sih? Kamu sama kamu. Ini tuh anak kamu. Aku nggak pernah berhubungan sama cowok lain. Gini aja deh, aku belum siap. Jadi tolong ya, kamu kan tahu, aku tuh pekerjaannya cuma tukang parkir. Kalau kamu ngelahirin butuh biaya kan? Gak bisa. Nanti kalau misalnya bapak aku tahu aku ngelahirin terus aku nggak punya suami, aku bisa dibunuh sama bapak aku. Nanti kamu juga bisa dilaporin ke polisi. Kamu tahu nggak? Aku nih baru kabur. Ya udah, aku punya cara. Gimana kalau kamu gugurin aja? Apa? Kamu gugurin kandungan ini? Ini kan anak kamu. Enggak, aku nggak mau. Enggak. Aku takut. Bapak kamu meninggal. Itu di rumah kamu sudah banyak orang-orang. Apa? Bapak! Bapak, ya Allah. Kamu sabar ya. Ibu saya berencana untuk gugurin saya. Cuman saya kuat, janin saya kuat, janin mama saya kuat, dan saya akhirnya lahir juga. Aku takut. Udahlah, kamu gak usah takut, kan ada aku di sini. Iya, Pak. Yang penting kan bayinya keluar. Ya udah Mbak, dikerjain aja. Ya. Kamu sabar ya. Aduh, sakit, aduh. Sakit. Mbah, gimana Mbah janinnya? Bisa dikeluarin? Udah susah. Soalnya udah besar, kandungannya aja udah 3 bulan. Udah keras. Nggak bisa dipaksa Mbah. Udah nggak bisa. Gimana ya? Kalau aku celakai Nita, serapat-rapatnya aku sembunyi dari polisi pasti ketahuan juga. Kamu ngapain, Om? Aku kan mau ngelamar kamu. Masa lupa sih? Ayo. Ibu.
Dia yang mau ngelamar kamu. Enggak. Ibu nggak akan pernah setuju kalau dia jadi suami kamu. Kamu tahu nggak? Gara-gara dia bapak kamu meninggal. Lebih baik kamu nggak nikah sama dia daripada kamu jadi suami tukang parkir yang suka hamilin anak orang. Bu, Kamu tahu nggak? Kalau bukan gara-gara dia, kamu tuh udah jadi nyonya besar dari keluarga terhormat. Sadar dong, Nita. Bu, izinkan saya menikahi Nita ya, Bu. Saya berjanji akan mencari pekerjaan yang lebih layak lagi. Enggak, saya nggak akan pernah setuju. Jangan-jangan setelah kamu nikahin anak saya, kamu nggak akan nafkahin dan kamu akan sia-siakan anak saya. Atau kamu mau saya laporkan ke polisi karena kamu udah nodain anak saya. Sekarang kamu. Cepat keluar! 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 Keluar sana! Keluar! 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 Kamu masuk! Keluar! 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 Saya terima nikah dan kawinnya Anita Sari binti Mahfud Sutrisno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mana saksi? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya Mas ya. Ya, Selamat makasih. baru. Makasih. Ya. Selamat Mbak. Selamat ya Pak, bayinya perempuan, sehat lagi. Iya, makasih. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Iya. Mas, kamu kenapa? Kok kayaknya nggak senang sih dengan kelahiran anak kita? Jujur aku lagi bingung. Aku bingung mikirin biaya rumah sakit yang harus kita bayar. Ini ada emas pemberian dari ibu aku. Kamu jual aja deh buat bayar biaya persalinan bayi kita. Yaudah, aku ngurus pembayaran dulu ya. Halo? Ya, saya sendiri. Apa? Bapak saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya dibawa ke kampung dari papa saya. Tapi nggak tahu kenapa, ayah saya itu lebih sayang sama peliharaannya dibandingkan sama saya. Sabar ya, burung perkutut. Nih, makanannya. Habis lagi makanan. Ma, kita mau kemana sih? Kita kan mau pergi ke pasar sayang. Yeay, nanti beliin Anissa jajanan ya? Boleh. Asal kamu nggak rewel ya kalau di pasar. Yuk. Tunggu. Mau kemana nih? Mau ke pasar. Kamu lagi banyak duit ya? Sini. Jangan diambil Tom uangnya. Itu buat belanja makan kita. Kamu nggak usah lebay deh. Banyak beras kan di belakang nih. Kamu tinggal bikin nasi goreng, gampang kan? Ya Allah, kuatkan hamba-Mu ini ya Allah. Dia suami egois seperti itu. Siapa suruh beli gelang? Orang lagi susah gini malah beliin gelang buat anak. Anissa pamit berangkat sekolah dulu ya. Loh, gelang mas kamu kemana? Gak tahu mah. Tiba-tiba pas Nisa mandi, gelangnya udah hilang. Oh,
Mama tahu siapa pelakunya. Tommy, kamu ambil gelangnya Anissa ya? Iya, cuma pinjem doang kok. Tenang aja, nanti aku gantiin. Nanti kalau perkutut ini udah jadi, aku pasti banyak duit, aku gantiin. Lagian kamu kalau ngasih gelang buat anak kecil, itu bahaya. Banyak penjahatnya. Iya, penjahatnya itu papanya Anissa sendiri. Apa kamu bilang? Kamu bilang apa? Ayo, bilang lagi! Kamu bilang aku penjahat! Trauma. Itu yang saya lihat dari Anissa dan saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa di sini, Robi. Tampaknya bahwa apa yang dialami Anissa sebenarnya sangat sulit dan sudah terjadi. Dia tidak bisa berontak dan bahkan saya merasakan posisi yang sangat sulit, Robi. Bahkan trauma masa kecil sampai terbawa hingga saat ini. Permisi Pak. Silakan duduk. Ada apa Pak? Ini uang dari perusahaan buat kamu. Saya dapat bonus Pak. Mulai hari ini kamu dipecat dari perusahaan. Karena kamu sering terlambat dan bolos tanpa alasan. Pak, jangan pecat saya dong Pak, tolong Pak. Saya punya anak istri Pak. Kalau saya dipecat, anak istri saya makan apa Pak? Pak. Security, jemput Tommy ke dalam. Pak, saya mohon Pak. Saya akan merubah deh Pak, nggak akan telat lagi Pak. Tolong Pak, maafin Bawa dia saya keluar. Pak. Pak, tolong saya Pak. Pak. Sayang, kita di mana ini? Udah nyampe. Di dalam ya. Kan? Mami, apaan kamu? Pulang-pulang mabok. Terus bawa siapa ini perempuan? Oh ya, kamu kenalin dulu. Sini sayang. Kenalin, ini nama cewek gua, Rina. Terus, kenapa? Lo mau marah? Hah? Satu lagi. Gua dipecat dari kerjaan. Kamu dipecat? Iya. Terus kamu malah pulang mabok-mabokan? Bawa perempuan lain lagi ke rumah? Dan satu lagi lu harus tahu. Uang pesangon gua habisin untuk gua happy-happy sama teman-teman gua. Dan untuk pacar gua. Kamu gak mikir apa, Tommy? Kita ini hidup udah kekurangan. Makan aja udah kesusahan. Diam! Gua yang cari uang. Gua berhak habisin. Main marah aja lu. Kamu. Kamu gak tau diri. Pergi kamu! Sayang. Pergi! Sayang. Rina. Dia nggak pernah ngasih nafkah sama saya sama mama saya. Sampai makan aja, mama saya nyari sendiri, itu jauh banget Kak. Apa nih? Kamu siram aku pakai air? Hah? Aku bangunin kamu supaya kamu cari kerja. Sini. Sini. Mama, boleh Minggir! pergi. Papa jahat. Diam! Papa jahat. Asal kamu tahu ya, Bapak nggak ingin kamu lahir ke dunia ini. Ma, kenapa Papa benci Nisa, Ma? Apa salah Nisa, Ma? Mohon maaf saya. Adakah rasa penyesalan mengapa anak ini akhirnya terlahir atau bagaimana? Ada rasa penyesalan anak ini terlahir. Itu yang saya lihat. Dan sebenarnya sosok ayahnya tidak menginginkan Anissa. Halo sayang. Kamu kemana aja sih? Lama banget nggak datang-datang. Kok jadi kangen? Kamu kangen sama aku? Kita nikah aja. Nikah? Kita? Iya. Kamu kan punya istri. Lupa ada istri kamu di rumah. Kita kan bisa nikah siri sayang. Biar nggak ribet. Enggak Pak Tommy, yang istrinya Bu Nita itu kan nikah lagi, tapi nikah siri sih. Suaminya ya. Maaf, ibu-ibu pada ngomongin apa ya? Bu Nita emang nggak tahu, kan suami ibu nikah lagi. Oh iya?
Emangnya kenapa kalau aku nikah lagi? Satu istri aja kamu nggak bisa nafkahi, apalagi 2 istri. Udah deh, kamu diam aja. Harusnya kamu itu introspeksi diri. Kenapa aku ngelakuin semua ini? Itu karena kamu itu cerai. Dan kamu nggak bisa ngasih perhatian. Kamu itu beda sama Rina. Oh, jadi pemilik warung remang-remang itu namanya Rina. Oke, kalau begitu. Kamu akan menyesal, aku akan ambil keputusan. Ma. Pa. Bangun, Pa. Apa-apaan sih kamu berisik tau gak sih? Mama kemana? Ih carilah. Aduh, bangunin aja nih kamu. Tommy, aku pergi karena aku sudah tidak tahan lagi hidup sama kamu. Aku akan pergi ke Arab menjadi TKW. Tolong kamu jaga Anissa baik-baik. Ma, Mama di mana? Ma. Ma, Mama kapan pulang? Bisa kangen sama Mama. Tahu gitu kenapa nggak dari dulu ya Nita kerja di Arab? Dia kan bisa kirim uang buat gua setiap bulan seperti sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Anissa minta uang dong, Pak, buat bayar SPP. Soalnya udah 3 bulan. Kamu nggak lihat? Papa itu nggak punya uang. Bukannya Mama ngirimin tiap bulan ya dari Arab? Saya tahu kamu. Sekarang mendingan kamu masuk. Kamu makan yang banyak sana biar nggak berisik. Masuk sana. Ini kan nasi sama lauk kemarin. Kok belum dibuang? Namanya masih enak. Papa. Pak, Anissa minta uang dong. Buat apa? Buat beli makanan, soalnya ini nasi sama lauk kemarin. Baunya udah basi. Masa sih? Coba sini. Enggak kok, belum basi. Ya udah kamu makan sekarang. Mumpung semua ini belum basi, ya. Ya udah makan sana. Aduh, perut aku jadi nggak enak ya. Jangan-jangan efek makanan yang tadi siang yang mau basi. Ya Allah, jangan sakit ya Allah. Telepon dari Mama. Halo, Ma. Waalaikumsalam. Kabar Anissa baik kok, Ma. Iya, sehat. Uang SPP udah dibayar kok sama Papa. Mama apa kabar di sana? Mama kapan pulang? Anissa udah kangen banget sama Mama. Waalaikumsalam. Wah, bagus juga ya burungnya Pak Jamal. Saya beli deh, Pak. Perkututnya nggak saya jual, Pak Tommy. Pak Jamal, saya itu banyak uang, Pak Jamal. Nih, lihat kalau nggak percaya. Tuh, kan duit asli ini, tuh. Ya udah deh. Kalau Pak Jamal berubah pikiran, datang aja ke rumah saya. Nanti saya bayar cash semuanya. Ya udah Pak Jamal, saya jalan dulu ya. Nah, bagus kan burungnya? Siapa suruh nggak mau jual? Ih, gue ambil. Woi, siapa itu? Siapa sih malam-malam berisik gini? Loh, mana perkututku? Waduh, perkututku hilang. Hai perkutut.
ini perkututnya bagus sekali. Kalau gua bisa dapat gratis, kenapa gua harus beli? Ya gratis lebih bagus. Maksudnya gratis? Papa dapat perkutut itu gratis? Atau nyolong dari tetangga? Apa kamu bilang? Kamu nuduh papa pencuri? Bukan, Pak. Soalnya tadi pagi waktu Nisa jemur pakaian, tetangga pada ngomong kalau perkututnya Pak Jamal itu hilang. Terus tiba-tiba Papa dapat perkutut baru. Diam! Kamu dengar ya? Kamu sudah berani menuduh Papa sebagai pencuri. Sekarang pergi. Sekolah sana. Sana. Pak, perkutut saya orang empat rumah, Pak. Perkutut saya juga. Hilang. Apalagi kejadian seminggu ini, Pak. Mana? Wah, pasti Pak Tommy ini pelakunya. Gak usah nunggu lama-lama. Ayo kita serbu saja rumahnya, yuk. Hei, kamu nggak lihat ya? Main nabrak aja kamu. Papa mau kemana sih lari-lari? Bentar. Nanti kalau ada bapak-bapak yang nyariin papa, bilang papa nggak ada di rumah. Ngerti kamu? Papa sudah seminggu keluar kota untuk cari kerjaan. Awas kalau nggak nurut. Nah, ini nih anaknya mau pulang sekolah nih. Bapak kamu mana? Papa udah seminggu nggak pulang, Pak Jamal. Bohongnya bohong. Kami mau masuk bisa. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Pak. Cari. Di mana dia? Mana? Cari. Ya. Jangan, Pak. Bicara sana. Udah. Gak usah diterusin lagi. Anissa nggak mungkin bohong. Mending kita pulang aja lagi. Astagfirullahaladzim. Ternyata Papa nyimpen perkutut curiannya di kamar aku. Kok burung-burungnya pada? Ih, lu gimana nangkepnya nih? Burung! Perkutut! Kamu nggak lihat? Ini semua gara-gara kamu! Kenapa kamu lepasin? Hah? Pak, Anissa nggak sengaja, Pak. Diam! Kamu bohong! Kamu tahu nggak? Papa mengambil burung itu dari rumah tetangga! Sekarang cari! Cari burung itu! Beneran, Pak. Anissa nggak sengaja. Ya cari! Cari! Ya. Apa-apaan nih? Udah deh Pak Tommy. Gak usah basa-basi lagi. Kami sudah tahu. Sebenarnya Pak Tommy yang mencuri burung perkutut kami. Tunggu dulu Pak. Bukan saya Pak. Bukan saya. Ini semua salah anak saya. Dia yang melepaskannya. Tapi benar kan Pak Tommy yang mencurinya? Saya nggak mau tahu Pak. Dia yang salah. Dia yang harus mengembalikan. Enggak, Pak. Anissa nggak tahu apa-apa. Kamu harus tanggung jawab. Aku bohong. Diam kamu. Terlihat bodoh bertanya seperti ini sama kamu. Di hati kamu paling kecil menjadi anak yang, maaf ya, tidak diinginkan. Pemberontakan apa yang terjadi di hati kamu? Anissa? Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Astaga, Anissa, wajah kamu kenapa? Oh, ini abis jatuh dari kamar mandi. Gak mungkin, aku yakin itu bekas pukulan. Siapa yang mukul kamu, Anissa? Jawab. Apa jangan-jangan papa kamu yang melakukannya? Bukan kok. Kamu ada trauma dengan seseorang. Trauma seksual. Hampir terjadi kekerasan. Itu yang saya lihat. Tapi kalau memang kamu Kita menghargai privasi. tidak mau orang lain tahu, kita maksa. Nisa, buka pintunya.
Nisa, buka pintunya! Pak, ampun, Pak, ampun. Ampun, jangan lagi, Pak. Nisa, kamu kenapa sih? Papa itu kemari cuma mau nanya. Kamu kenapa nggak sekolah? Anissa nggak mau sekolah. Kenapa? Anissa malu. Nisa, kamu kenapa mesti malu? Papa itu udah minta maaf sama kamu. Papa janji nggak akan ngelakuin semua itu lagi sama kamu. Oh ya, sekarang kamu makan ya. Papa bawain makanan buat kamu. Sebentar. Nih, coba lihat. Sekarang kamu harus makan. Kalau kamu nggak makan, nanti kamu sakit. Enggak, Anissa nggak mau makan. Nisa, kamu nggak ngehargain ya? Papa itu jauh-jauh beli makanan buat kamu. Sekarang kamu makan. Makan! Kamu nggak bisa dibilangin ya? Makan! Please, Robi, ada hal yang sangat sulit ingin saya jelaskan di sini, Robi, bahwa saya merasakan energi dan hawa yang mungkin beliau sangat malu untuk diceritakan, Robi. Saya melihat ada kalimat yang ingin ia utarakan, tapi ia nggak sanggup mengutarakan. Roy bisa bantu saya. Boy, kalau saya menjadi jembatan untuk Anissa, saya melihat di sini, saya trauma seksual dan saya harus gimana? Di sini sangat berat sekali kasusnya dan tidak biasa karena yang melakukan itu adalah seseorang. Kalau Roy tulis di sini, kandung. Betul, itu yang saya lihat. Dan ini sangat berat sekali untuk mengatakan ini karena malu dan itu tidak bisa diutarakan. Nisa, Papa. Nisa! Nisa! Jangan-jangan dia minggat. Gue tahu. Dia pasti minggat ke... Anissa, astagfirullahaladzim. Anissa kangen banget sama nenek. Nenek juga kangen sama kamu. Tapi kok kamu nggak bilang sih kalau kamu mau ke sini? Ada apa, Nak? Apa ada yang terjadi sesuatu sama kamu? Nek, jangan bilang ke mama ya kalau Anissa kesini. Emangnya kenapa? Karena Anissa pengen tinggal di sini sama nenek. Jangan kasih tahu mama ya, Nek. Kasihan mama nanti gak konsen kerjanya karena mikirin Anissa. Apa? Papa itu kangen sama kamu. Kamu gak kangen sama Papa. Kamu dengar ya, Papa itu gak bisa hidup tanpa kamu. Kamu pulang ya, Papa janji. Papa gak akan ngelakuin kesalahan yang sama. Papa mohon, ya. Mama! Kamu gak boleh teriak. Awas kamu teriak. Kamu lihat, Papa ini udah sadar. Kamu gak lihat? Papa datang ke sini, memohon baik-baik. Ayo sekarang pulang. Papa, kalau maju satu langkah, Nisa bakal lempar ini. Tapi kamu ngapain kesini? Nek, Nisa nggak mau itu Papa, Nek. Kamu pulang. Kamu anak yang gak tahu diuntung. Ayo pulang. Ayo pulang. Tommy, kamu nggak bisa bawa Nisa. Bukan ibu aja kamu udah kasar sama Nisa. Apalagi di belakang ibu. Nisa itu anak saya, Bu. Saya bebas ngelakuin apa aja buat dia. Ayo pulang. Pulang kamu. Nggak bisa. Kalau kamu mau bawa Nisa, kamu berhadapan dulu sama ibu. Rumah Nisa tuh di sini, dengar. Dan dia milih di sini sama neneknya, bukan di tempat kamu. Pulang. Papa,
Papa inget ya, Nisa bakal ngelaporin semua kejahatan Papa. Kalau Papa nggak ngizinin Nisa di sini. Banyak yang kamu perbuat ternyata sama Nisa. Bapak yang nggak tanggung jawab, jahat sama anak. Sekarang keluar. Keluar. Mabok lagi. Itu kapan sih kalau datang ke sini tuh dalam keadaan badan dan pikiran normal? Kamu berisik ya? Aku datang kemari itu cuma mau ngasih tahu kamu kalau Anissa itu sekarang sudah kabur ke rumah neneknya. Terus, kenapa? Kalau Anissa itu udah tinggal sama neneknya? Kamu gak bisa mikir ya? Untung buat kita. Karena semua kiriman uang untuk Anissa dari Anita bisa aku pakai semua. Dan hubungan kita bisa makin terbuka, sayang. Berbilang kamu. Kalau Nisa itu langsung mengirimkan uangnya lewat neneknya gimana? Enak aja. Kamu itu nggak tahu. Karena aku itu punya hak. Sampai umur Anissa itu 21 tahun, itu hak asuhnya jatuh pada aku. Jadi aku bebas gunain uang itu kemana aja. Kalau gitu sayang, uangnya aku yang pegang ya. Kalau kamu yang pegang, bisa-bisa uang itu habis kamu pakai foya-foya. Nggak bisa. Tetap aku dong yang megang uang. Kalau kamu mau tinggal aku kasih. Nyesel pelit. Nyesel aku nikah sama kamu. Kalau aja kita nggak punya anak, aku udah jauh-jauh hari ninggalin kamu. Jadi maksud kedatangan aku ke sini mau ngelamar kerja, Tan. Katanya kerjanya bisa dari sore sampai malam ya? Kalau bisa, pulangnya jangan terlalu malam ya, Tan. Soalnya Nisa harus belajar. Oh gitu ya. Kamu masih sekolah ya? Kelas berapa? Kelas 2 SMP, Tan. Kalau kerjaannya cuma bersih-bersih sama nyuci piring, Nisa sanggup kok. Ngomong-ngomong, kalau boleh saya tahu, kamu tahu kerjaan ini dari mana ya? Dari koran, Tan. Katanya kerjaannya bisa di Sambi ya? Dan kayaknya nggak ganggu sekolah Nisa. Soalnya Nisa juga lagi butuh kerjaan buat bantu nenek. Cantik juga ya. Kamu bisa dandan? Ya udah, biar nanti asisten saya yang dandanin kamu, biar kamu nggak terlalu kucel, jadi lebih cantik lagi. Yuk, mari. Tan, emangnya aku kerja apa sih kok pakai didandanin kayak gini? Gampang kok. Kerjaan kamu cuma nemenin om makan sama minum. Hai cantik. Biasa aja dong, jangan kaku gitu. Aduh! Au! Gimana sih kamu cari orang? Maaf om, maaf. Maaf ya om. Mau lihat masa lalu sebenarnya. Saya pembuktiin kalau misalnya saya bisa. Karena dari kecil juga saya mandiri, Mas. Dulu pernah bapak saya datang ke tempat saya dulu, saya tuh sekolah SMP di Tangerang. Dia datang cuma sekali, bilang pengen biayain saya kuliah. Saya tinggal di sana segala macam. Saya cuma berkata iya. Karena saya nggak tahu dia bakal datang lagi apa enggak, dan ternyata enggak. Dia memang di sana tinggal sama istrinya dan anaknya. Tapi nggak tahu kabarnya dia mau kesini lagi atau enggak. Saya cuma minta tanggung jawab. Cuman kalau udah sekarang ini, saya udah ngerasa bisa. Jadi saya udah biarin aja, saya udah mati rasa. Nisa, Pak, ampun Pak. apa kabar sayang? Kamu nggak usah takut. Papa kesini cuma mau lihat kamu. Oh ya, Papa juga mau sekolahin kamu sampai kuliah. Papa janji. Dan Papa juga nggak akan nyakitin kamu lagi. Iya.
Bagus. Ya udah, Papa jalan dulu ya. Cium dong. Halo sayang, hai. Kamu dari tadi? Jadi papa udah nikah lagi? Ya Allah, semoga papa gak datang-datang lagi nemuin aku. Karena aku takut banget ketemu lagi sama papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Anissa. Mama, Anissa kangen banget sama mama. Iya, mama juga kangen banget sama Anissa. Kamu udah besar, Mak. Udah besar. Anissa seneng banget. Mama baru tahu loh kamu selama ini tuh tinggal sama nenek. Untung aja mama segera tahu. Karena kan kalau mama kirim uang, nanti dipakai sama papa bisa habis buat foya-foya. Sekarang papa udah nikah lagi, mah. Udah punya anak satu, perempuan. Iya, mama udah tahu. Makanya mama juga cerai papa sebelum mama pergi ke Arab. Jadi mama udah tahu kalau papa nikah lagi? Dan membaca pikiran Anissa juga, Anissa tertarik banget dengan dunia entertainment dan dunia kesenian. Itu yang saya baca. Alangkah lebih baik Anissa mungkin melupakan masa lalu kamu dan kamu berfokus pada dunia seni yang lebih tinggi lagi. Di sini hasrat kamu untuk menjadi seseorang di dunia yang dilihat banyak orang pakai sangat kencang sekali, Robi. Ya. Assalamualaikum, Mama, Nek, Ma, Nek. Kenapa? Kenapa, Nek? Aku lolos casting sinetron. Alhamdulillah. Selamat ya, Nak ya. Kirain nenek sih ada apa. Nek, nanti kalau aku udah sukses, Nenek nggak usah jualan gorengan lagi, biar aku aja yang kerja ya. Insya Allah. Nah, khusus buat Mama, karena Mama udah jadi TKW 5 tahun, jadi Mama istirahat aja, biar aku aja yang kerja ya, Ma ya. Insya Allah. Oh iya, by the way, tadi aku ketemu temen SMP aku yang waktu kita tinggal deket di rumah sama papa itu loh. Iya? Nah, ternyata dia satu sinetron sama aku. Seru banget. Cantiknya cucu nenek jadi artis sekarang ya. Kan saya maafin orang yang melecehkan saya. Apakah itu cukup sudah bisa atau harus bertemu dengan orangnya dan saling memaafkan atau bagaimana, Ray? Yang paling penting di sini sebenarnya Anissa memaafkan untuk dirinya. Karena bayang-bayang itu masih melekat pada Anissa. Dipertemukan atau tidak, mengingat atau tidak, itu tidak menjadi persoalan di sini. Tetapi Anissa sendiri masih dalam bayang-bayang masa lalu dan dia ingin membuktikan terus kesuksesan dia. Ya Allah, hamba ingin menjadi orang sukses di dunia peran ya Allah. Hamba ingin membuat mama hamba bangga. Dan hamba ingin juga membuktikan kepada papa hamba kalau hamba bisa berhasil tanpa bimbingan dia ya Allah. Ya Allah, izinkanlah hamba memaafkan kesalahan papa hamba yang dulu ya Allah. Berilah hamba kekuatan agar hamba bisa ikhlas memaafkan papa hamba. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, kuatkanlah hati hamba untuk bertemu papa hamba. Supaya hamba bisa memaafkannya, ya Allah. Ya Allah, walaupun hamba belum bisa bertemu papa hamba, tapi hamba sudah memaafkannya dan mengikhlaskannya. Beri hamba kekuatan, ya Allah. Kalau Roy melihat ayahnya sekarang di pernikahan yang baru, apakah kekerasan yang ia waktu dulu lakukan masih dilakukan sekarang, Pak? Masih dilakukan. Masih dilakukan. Masih dilakukan. Apakah anak yang mungkin ia miliki sekarang dari istri baru juga mengalami kekerasan juga? Masih dilakukan dan Itu yang kamu lihat? mengalami kekerasan juga. Itu yang saya lihat. Kamu Sini, sayang. Kamu diapain sama papa kamu, ha? Apa kan, sayang? Nanda takut sama papa. Nanda nggak mau sama papa lagi. Papa jahat. Enggak, itu boh. Itu nggak benar. Aku pikir Nanda itu kamu. Halo? Halo, dengan kantor polisi? Pak Tommy, apa siang? Ada apa sih, Pak? Ada Bapak apa? Tommy kami tangkap atas dasar kekerasan dalam rumah tangga. Lah, siapa yang bilang, Pak? Saya nggak ngelakuin apa-apa. Pak, ini bener, Pak. Tangkap aja, Pak. Ini pelakunya, Pak. Bohong, Dia Pak. coba-coba memperkosa anak saya, Pak. Bohong, Pak. Sekarang Pak Tommy ikut kami ke kantor. Lepasin, Pak. Iya, kami. Ayo ikut kami. Lepasin. Lepasin. Sebenarnya aku tuh butuh sosok ayah. Ayah. Dan kamu masih dalam pencarian. Saya menulis barat, utara, timur, dan selatan. Ini adalah sosok simbol pencarian yang tidak pernah ketemu di sini, Anissa. Sebenarnya saya cuma pengen mama saya udah nikah lagi. Mama saya itu janda udah 16 tahun. Saya ketemu ayah saya ini, dia baik sama saya. Dia sayang sama saya. Ayah tiri ya? Ayah tiri. Cuman saya tuh pengen ngerasain dari ayah kandung itu kayak gimana. Cuman sepertinya saya udah mati rasa sama dia. Saya terima nikah dan kawinnya Anita Sari binti Mahfud Sutrisno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Ini ayah Arman, ayah tiri aku. Sejak masa-masa penjajakan dengan mama, Om Arman ini baik banget. Aku yakin sebagai suami mama, dia juga tetap akan sayang dan baik sama aku.